Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki di Pengadilan Militer 315 Kupang kembali digelar pada Rabu 19 November 2025. Sidang dimulai sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan terdakwa Ahmad Ada beserta rekan-rekannya. Dalam sidang lanjutan ini kembali dihadirkan dua saksi yang sama, yaitu ahli hukum pidana militer Dedi Manafe, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, dan juga Komandan Batalion Letkol Justik Handinata. Berdasarkan kesaksian Letkol Justik, mengaku bahwa para terdakwa merasa menyesal atas tindakan yang mereka lakukan terhadap korban Prada Lukinamo. Justik menuturkan bahwa pihak batalion dan juga para terdakwa sempat berinisiatif untuk memberikan uang santunan kepada keluarga korban. Namun hingga kini uang tersebut belum diterima sama sekali oleh keluarga korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Pos Kupang, yaitu rekan STWK. Selamat sore Tribuners, melaporkan langsung dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, tanggal 19 November tahun 2025, sidang kelanjutan dari kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo digelar di Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Dan pada hari ini, sidang digelar dengan berkas nomor perkara 42 yang menghadirkan terdakwa Ahmad Ada dan juga kawan-kawan. Dan sidang dimulai tepatnya pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian tengah. Pada hari ini dua saksi yang dihadirkan, yakni yang pertama masih saksi ahli hukum pidana militer Dedi Manafe yang merupakan seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, dan juga Komandan Batalion tempat di mana almarhum Prada Luki bertugas, yakni Justik Handinata. Pada sesi sidang yang pertama, Dedi Manafe menjelaskan terkait tugas tentara tugas tentara harus melindungi, bukan untuk menghukum hingga mati. Pada sidang yang berlangsung beberapa jam hingga tepat pada pukul 1 siang tadi, Dedi menjelaskan bahwa kesaksian ahli menjadi penekanan penting karena dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak kekerasan yang secara berulang menyebabkan Prada Luki meninggal dunia tepatnya pada awal Agustus lalu. Dan kasus kematian yang menimpa almarhum Prada Lukinamo ini mengundang publik dan institusi militer sendiri setelah hasil penyelidikan awal mengindikasi adanya tindakan kekerasan berjenjang yang dilakukan oleh para senior dan juga rekan sesama prajurit. Prada Luki disebut menerima tindak fisik secara terus-menerus hingga mengalami cedera yang berat dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Airemo Kabupaten Nagekeo. Peristiwa ini memicu pemeriksaan internal besar-besaran dan berujung pada penetapan 3 berkas perkara, salah satunya yang pada hari ini disidangkan. Peristiwa ini juga mendapat sorotan yang sangat luas karena dinilai mencederai nilai-nilai kedisiplinan dan perlindungan yang menjadi dasar pembinaan militer, terutama di lingkungan non-perang. Dan ahli pidana militer Dedi Manafe juga menegaskan bahwa tentara hanya memiliki kewenangan untuk membunuh dalam konteks perang, bukan dalam konteks damai atau dalam rangka pembinaan internal. Ia juga menjelaskan bahwa semua tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit di luar operasi perang tetap harus berada dalam batas hukum. Kekerasan yang menyebabkan kematian tidak bisa dibenarkan karena tugas pokok TNI dalam kondisi damai adalah melindungi, mengayomi, dan menjaga keselamatan. Majelis Hakim tampak memberikan perhatian pada penjelasan dari saksi ahli Dedi Manafe, terutama mengenai status tindakan para terdakwa, apakah masih dalam koridor pembinaan atau sudah masuk kategori kekerasan yang mengarah pada pembunuhan. Dalam persidangan tadi juga saksi ahli Dedi Manafe juga memberikan pernyataan terkait autopsi, dan ia menjelaskan bahwa autopsi sendiri tidak dilakukan itu merugikan dari penasehat hukum. Dan ia juga menjelaskan bahwa autopsi ini tidak menjadi satu-satunya cara, namun ini juga dapat membantu proses hukum ataupun persidangan terkait dari almarhum Prada Lukinamo sendiri.
Sidang dilanjutkan tepatnya pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah dan menghadirkan satu saksi yakni Komandan Batalion tempat di mana almarhum Pradaluki bertugas, yaitu Jastik Handinata. Jastik yang secara 3 hari berturut-turut hadir memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Ia menjelaskan bahwa ia mengetahui kondisi dari almarhum Pradaluki itu tepatnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2025. Ia juga mengetahui informasi kelanjutan di mana almarhum Pradaluki kondisinya memburuk di Rumah Sakit Airemo, Kabupaten Nagekeo, dan selang beberapa saat ia mendengar kabar bahwa almarhum Pradaluki sudah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Dan ia juga sempat mendengar bahwa salah satu pelaku yang melakukan tindakan kekerasan pada almarhum Pradaluki dalam keadaan mabuk dan melakukan tindakan kekerasan di rumah kuning atau rumah penjagaan dalam kompleks batalion tempat di mana almarhum Pradaluki bertugas. Dan komandan batalion ini sendiri juga menjelaskan bahwa ia baru mengetahui terdakwa siapa yang mabuk dan melakukan tindakan kekerasan itu setelah adanya adegan reka ulang. Dan di situ ia mengetahui bahwa salah satu terdakwa yang dihadirkan pada sidang hari ini ternyata mabuk dan juga melakukan tindakan kekerasan kepada almarhum Pradaluki. Dan sebelum Jastik Handinata ini berangkat ke Batu Jajar, ia tidak menerima satu laporan pun terkait adanya tindakan kekerasan terhadap almarhum Pradaluki dan juga Prada Richard. Setelah ia pulang dari Batu Jajar, baru ia mendengar sendiri bahwa adanya kekerasan kepada almarhum Pradaluki dan juga Prada Richard. Ia juga menjelaskan bahwa pada di persidangan tadi bahwa ia sempat berinisiatif bersama Dadinkes untuk menyewa salah satu ambulans dari puskesmas yang berada di Borong yang jaraknya cukup jauh dari tempat di mana almarhum Pradaluki bertugas, dan jaraknya cukup 3-4 jam. Dan mereka meminjamkan ambulans itu karena ambulans yang ada di rumah sakit RSUD Airemo Kabupaten Nagekeo ini tidak memiliki ventilator dan alat-alatnya juga tidak lengkap. Jadi mereka meminjam dari puskesmas yang berada di Borong. Namun sesampainya ambulans ini di rumah sakit RSUD Airemo Kabupaten Nagekeo sempat dicoba ventilatornya, namun ternyata alatnya tidak berfungsi. Ini dilakukan untuk rencananya untuk membawa almarhum Pradaluki untuk rujuk ke rumah sakit di Maumere karena kondisi dari almarhum Pradaluki yang sudah cukup parah dan harus mendapatkan tindakan medis seperti ventilator dan berada di ruang ICU lainnya. Dan ia juga menceritakan bahwa ia sendiri memiliki inisiatif untuk mewakili para terdakwa membawa uang santunan, dan ia menjelaskan bahwa di uang santunan tersebut ada bagian dari batalion dan juga ada bagian juga dari para terdakwa. Dan ia sendiri juga mengatakan bahwa para terdakwa merasa sangat menyesal ingin membantu keluarga dengan uang santunan tersebut. Namun sampai saat ini keluarga dari almarhum Pradaluki tidak menerima uang tersebut dari 22 terdakwa maupun dari batalion. Demikian yang saya sampaikan, kita kembali ke studio. Namun ada anggota yang melakukan suatu pelanggaran sangat disayangkan kan itu, karena dengan jembatan itu jangan sampai ada pelanggaran. Saya betul. Jadi kira-kira motivasi terdakwa tadi untuk melakukan suatu pemukulan terhadap anggota itu apakah karena ada indikasi pelanggaran? Sepengetahuan saksi. Secara waktu itu informasi almarhum Pradaluki melanggar yang awalnya dari kopi A, saya yakin sudah tersebar di batalion, sudah tersebar siap. Jadi intinya seluruh anggota memahami bahwa ada pelanggaran di situ ya. Siap. Pelanggaran tetapi apalagi di dengan ST
pasal 5 TK terkadang diturunkan oleh itu Pangdam dengan pelanggaran tersebut. Siap. Yes. Kemudian kaitan dengan hukuman dan tindakan. Jadi saya dengar saksi menyampaikan siapa yang berhak menghukum dan siapa yang berhak menindak. Konteksnya kaitan dengan ilmu hukum. Siapa yang berhak menghukum? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.